lagi di Tanya Jawab bersama Nia. Apa ya topik yang akan kita bahas pada kali ini? Penasaran? Oke. Yang menarik pada video kali ini, kita akan membahas mengenai filsafat. Yang pertama, apa ya itu filsafat? Kedua, apa filsafat hidup saya? Dan yang ketiga, bagaimana itu filsafat bersifat radikal? Bingung ya? Oke, yang akan kita bahas pertama adalah apa sih itu filsafat? Pada video ini, saya tidak mengambil pengertian filsafat menurut para ahli, tetapi pandangan saya mengenai filsafat itu sendiri. Jadi menurut saya, filsafat adalah suatu alat yang bisa membuat kita melihat apakah suatu hal itu benar, baik, dan nyata. Jadi bagi saya, filsafat itu bisa bikin kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah, yang mana baik, dan yang mana yang buruk. Jadi teman-teman, saya punya pertanyaan. Kenapa sih pandangan manusia itu bisa berbeda-beda? Kenapa juga sih saya dari 1% misalnya punya filsafat dan pandangan yang unik, yang berbeda-beda? Karena baik saya, kalian, dan orang di luar sana, semua itu terjadi karena masing-masing dari kita punya pandangan dan pemahaman yang berbeda, baik terhadap manusia itu sendiri dan tentang dunia. Dan kita juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Itulah mengapa saya beranggapan bahwa filsafat adalah sesuatu alat yang bisa membuat kita melihat apakah suatu hal itu benar, baik, dan nyata melalui pengalaman kita masing-masing. Itulah menurut saya tentang filsafat. Selanjutnya, apa filsafat hidup saya? Jadi, filsafat hidup saya adalah pelajaran yang paling bermakna adalah belajar dari pengalaman. Mengapa demikian? Jangan takut gagal, tapi takut jika kamu tidak berani mencoba. Belajarlah dari pengalaman yang membuat kamu gagal, dan kedepannya kamu bisa mengambil pengalaman itu sebagai pelajaran untuk kedepannya agar tidak gagal lagi. Iya teman-teman, itu adalah contoh kecil dari filsafat hidup saya mengenai perjalanan hidup. Suatu kegagalan. Iya, namanya perjalanan, pasti ada berhasil, ada gagal, ada yang sedang naik, ada yang sedang turun. Itulah perjalanan. Butuh proses dan juga ketekunan. Selanjutnya, bagaimana filsafat bersifat radikal? Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, filsafat bersifat radikal adalah permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang bagi orang awam mungkin dianggap hal biasa yang tidak perlu dibahas lagi. Tetapi filsafat ingin mencari kejelasan makna dan hakikatnya. Hakikat yang merupakan pengetahuan yang sebenarnya. Nah, kita sudah masuk di topik tentang bagaimana itu filsafat bersifat radikal. Maka, manusia dapat memahami segala fenomena atas masalah secara mendalam dan benar. Kita selalu bertanya tanpa henti dan terus-menerus mencari jawaban tanpa henti. Sehingga dalam pencarian itu kita akan tiba pada satu pemikiran yang sangat awal, sangat mendasar tentang masalah yang ditanyakan. Dengan bertanya terus-menerus, maka manusia akan terus menggunakan pikiran untuk mencari jawaban dari apa yang ditanyakan. Di dalam bertanya dan mencari jawaban tanpa henti, filsafat ini sebenarnya memiliki batasan pada hal-hal yang bersifat gaib.
hakikat yang tidak bisa dijawab oleh akal pikiran manusia. Nah, teman-teman, karena itu filsafat ini perlu ada bimbingan dari wahyu agar tidak mengalami sesuatu kesalahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan umum tentang hal-hal yang gaib yang berada di luar pengalaman ataupun pikiran manusia. Saya berikan contoh, misalnya keberadaan malaikat. Kapan hari kiamat itu? Bagaimana surga dan neraka? Dan lain sebagainya. Nah, informasi mengenai hal-hal gaib seperti ini yang saya berikan contoh tadi harus mendapat petunjuk bimbingan dari wahyu. Dalam hal ini berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Saya yakin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Apa ini? Ya, ini merupakan cabang-cabang filsafat. Jadi, kita akan membahas, saya akan men-share kepada teman-teman mengenai makna, pengertian, dan cara memahami ketiga cabang filsafat ini secara ringkas menurut versi saya. Kita kembali ke materi sebelumnya mengenai filsafat bersifat radikal. Jadi kita akan menghubungkan dengan cabang filsafat. Oke, yang pertama, ontologi, yang berasal dari kata Yunani ontos yang artinya ada dan logi yang artinya ilmu. Jadi artinya kita mempelajari sesuatu yang ada. Bagaimana kita memandang dunia. Jadi itu ontologi adalah sesuatu yang ada. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memandang dunia. Contohnya seperti kita hubungkan dengan radikal, contoh radikal sebelumnya yaitu dengan kata apa. Jadi ontologi ini berkaitan atau ditandai dengan pertanyaan apa. Jadi apa sebenarnya itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Nah, itu kita masih di bagian dasarnya tentang bagaimana kita memandang dunia ini, sehingga muncul pertanyaan, apa itu hari kiamat? Apa itu surga? Apa itu neraka? Jadi ditandai dengan ontologi yaitu kata apa. Nah, selanjutnya kita melangkah ke epistemologi. Epistemologi juga berasal dari kata Yunani episteme yang artinya pengetahuan, logis yang artinya ilmu. Jadi epis adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Artinya kita menyelidiki dunia dari pertanyaan. Nah, kita menyelidiki dunia dari pertanyaan tentang ontologi. Jadi ontologi muncullah epistemologi. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, di epistemologi lah ini kita menyelidiki. Contohnya, kata kunci epistemologi yaitu kata bertanya bagaimana. Nah, jadi contohnya, bagaimana bisa terjadi hari kiamat? Ya, bagaimana bisa terjadi hari kiamat? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sehingga mencari jawaban karena telah menyelidiki dari pertanyaan ontologi. Oke, itu kata kuncinya di epistemologi yaitu bagaimana. Nah, selanjutnya setelah muncul ontologi, muncul epistemologi, muncul juga aksiologi, tahap terakhir dari cabang filsafat ini. Jadi aksiologi itu berasal dari kata Yunani juga.
aksio yang artinya nilai, logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu yang berbicara tentang nilai, ilmu yang berbicara tentang kegunaan, nilai, kegunaan, manfaat dari pertanyaan ontologi, dari jawaban epistemologi, dan muncullah aksiologi, ilmu yang berbicara tentang nilai. Kata kuncinya yaitu untuk apa atau bagaimana. Jadi kalau kita sederhanakan dalam satu kata, ontologi itu apa, epistemologi itu bagaimana, aksiologi itu untuk apa. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang filsafat. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu menerima pendapat orang lain. Thank you for watching.